Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Putri dari kelas 11 IPS 1, absen 28. Di sini saya akan membaca untuk remedi, yaitu pertama ada kedatangan Jepang ke Indonesia. Untuk sebab yang pertama yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tidak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di Filipina. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dari bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Perlu dipahami bahwa pada saat Jepang ini masuk ke Indonesia sudah membawa kultur atau ideologi fasisme. Jepang sudah menjadi negara fasis. Fasisme adalah paham atau ideologi. Fasisme dapat dimaknai sebagai sistem atau sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan berada pada satu tangan seorang atau diktator atau otoriter. Dalam mengembangkan kehidupan berbangsa menjadi sangat nasionalistik atau chauvinistik, elitis, dan rasialis. Penataan kehidupan sosial dan ekonomi sangat ketat, sentralik dalam sebuah korporasi pemerintah yang otoriter di bawah pimpinan yang diktator. Fasisme ini mula pertama berkembang di Italia pada tahun 1922 dengan tokohnya Benito Mussolini. Kemudian pada tahun 1933 berkembang di Jerman yang selanjutnya berkembang juga di Jepang. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan KNIL atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada tanggal Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Belanda Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Purna sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah itu dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Terporten diangkat sebagai Panglima ABDACOM. Namun kekuatan ABDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Carda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Kaler-Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Banten, dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri, kemudian pendaratan di Eretan Wetan Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Sori, dan pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Maijen Tsushima. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu, Jepang tidak menyerang Jakarta karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan ABDACOM ditambah 1 kompi kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah telah disiapkan 4 batalion infanteri, sedangkan di Jawa Timur terdiri 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir, serta ditambah dengan satuan-satuan di Inggris dan Amerika.
Meskipun demikian, tentara mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg atau Bogor. Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terporten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian berakhirlah penjajahan di lapang di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Taja ditawan. Namun Belanda segera mendirikan pemerintahan perairan atau Exile Government di Australia di bawah pimpinan H.J. Van Moor. Menyimak dari gerakan tentara Jepang untuk menguasai Indonesia berlangsung begitu cepat. Itu memang menarik. Hal ini ada kaitannya dengan perkembangan sebelumnya. Sejak Kepang atau negeri Sakura atau negeri matahari terbit berkembang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Salah satu daerah baru yang dimaksud adalah Indonesia. Keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia karena Indonesia akan kaya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Jepang dengan slogan Hako Ichiyo yang diperkenalkan oleh Kaisar Jimmu dan doktrin untuk menguasai dunia dan satu-satunya kekaisaran. Doktrin Hako Ichiyo ini kemudian dimodifikasi sebagai alat propaganda dan alat politik untuk mencapai tujuan pemerintahan Jepang. Slogan ini juga diilhami oleh ajaran Shintoisme yang menerima dan memadukan semua tradisi termasuk kehidupan spiritual yang masuk ke Jepang tanpa menghilangkan tradisi aslinya. Hako Ichiyo telah menjadi slogan dan ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran ini diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga umat manusia dan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ajaran Hako Ichiyo diperkuat oleh keterangan antropolog yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia serumpun. Untuk merealisasikan keinginannya itu, maka sebelum gerakan tentara Jepang itu datang ke Indonesia, Jepang sudah mengirim para spionase untuk datang ke Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut pada subbab kedua, yaitu sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan lamaran Jayabaya. Di mana-mana terdengar ucapan banzai-banzai atau selamat datang. Sementara itu, pihak Jepang harus terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali radio toko memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo, bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu namanya juga karena perilaku Jepang yang sangat benci Belanda. Di samping itu diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya. Sementara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu majukan rakyat Indonesia melalui program Pan Asia. Jepang akan majukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, cuma menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan Asia, Jepang berusaha untuk membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada subbab kedua, yaitu sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dilulukan sebagai saudara tua
yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai atau selamat datang. Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukun rakyat Indonesia. Setiap kali radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, di samping lagu Kimigayo, bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio juga dipropagandakan bahwa barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Simpati dan dukun rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan Asia. Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pada sebab ketiga, yaitu pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran termasuk semi militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Belanda. Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama ada pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tommy Sudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang B, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asam Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut atau Daini Nan Kantai. C, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Pembagian administrasi wilayah kependudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik segi militer maupun politik atau ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Shirai atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. B. Para pejabat pemerintahan sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. C. Benar-benar pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. A. Gun Shirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima Tinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. B. Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikabu. Di lingkungan Gunseikabu ini terdapat 4 bu atau semacam departemen dan ditambah lagi 1 bu sehingga menjadi 5 bu. Adapun 5 bu itu adalah 1 Somobu atau Departemen Dalam Negeri, 2 Saimobu atau Departemen Keuangan, 3 Sangyobu Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan atau Urusan Perekonomian, 4 Kotsobu Departemen Lalu Lintas, 5 Shisobu Departemen Kehakiman. Kunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi 1 Jawa Barat pusatnya di Bandung, 2 Jawa Tengah pusatnya di Semarang, 3 Jawa Timur pusatnya di Surabaya, ditambah 2 daerah istimewa Kochi yakni Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kampetai atau polisi militer. Di samping susunan pemerintahan tersebut juga ditetapkan lagu kebahasaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang ke Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo.
Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk menunjuk waktu harus dipergunakan tarik atau sumera, tarik Jepang, untuk menggantikan tarik Masehi. Waktu itu, tarik Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun mulai tahun 1942, rakyat Indonesia harus merayakan hari raya Tonseksetsu atau hari lahirnya Kaisar Hirohito. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut pada subbab keempat, yaitu pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan serta Tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah SU atau Karesidenan. Seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi, Yogyakarta, dan Kochi Surakarya dibagi menjadi daerah-daerah SU atau Karesidenan. Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawidenan, Suan Kecamatan, dan Ku atau Desa atau Kelurahan. Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 SU. Pemerintahan SU itu dipimpin oleh seorang Sucokan. Sucokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda, meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan Sucokan dibantu oleh Cokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan SU. Setiap Cokan Kanbo ini memiliki 3 bagian, yakni Naseibu atau bagian pemerintahan umum, Kashiabu bagian ekonomi, dan Keisatsubu bagian kepolisian. Pemerintah pendudukan Jepang membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah Swantatra atau otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa yang posisi dan kewenangannya seperti SU yang berada langsung di bawah pengawasan Bunjaikan. Sebagai contoh adalah kota Batavia. Sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetsuko. Pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan rukun tetangga atau RT. Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.